Hai, kembali lagi dengan saya Lukmanul Hakim di channel Rumah Idaman. Dan untuk teman-teman yang lagi cari kontrakan di perumahan dan rumahnya maunya keren dan harganya murah, nah, simak video ini ya sampai habis. Oke? Yang pertama, teman-teman itu butuh cari info. Nah, cari info perumahan yang lagi dibangun dan sebisa mungkin tidak di tengah kota banget. Jadi maksudnya tuh kayak misalkan teman-teman di Jakarta nih, di Jakarta teman-teman bisa cek ke Tangerang, ke daerah Cilengsi, atau ya pinggir-pinggir Jakarta lah, atau Cibinong kayak gitu. Nah, rata-rata tuh banyak orang yang beli rumah tapi nggak ditempatin, cuma buat investasi. Dan biasanya rumah-rumahnya itu juga dikontrakin sama mereka, daripada rumahnya nggak dipakai, nggak ada yang nempatin, rusak sendiri. Nah, biasanya mereka itu nyewain rumahnya atau dikontrakin. Nah, tugas teman-teman yang pertama nih, cari, teman-teman list dulu di kertas atau di mana terserah, daerah-daerah yang kira-kiranya dekat sama kantor teman-teman atau dekat sama keluarga, ada jalanan yang mudah ditempuh lah. Nah, itu semua tergantung teman-teman. Ya, buat yang punya mobil bisa cari yang dekat jalan tol, atau kalau yang punya motor mah bebas lah ya, bisa nyelip-nyelip. Nah, ceritanya teman-teman udah dapet nih list-listnya ya rumah. Nah, yang kedua, teman-teman itu mesti survei nih. Kan teman-teman udah dapet nih misalkan 5 perumahan, terus teman-teman mau survei ke 5 perumahan tersebut. Nah, kenapa harus survei? Karena kalau nggak survei ya teman-teman nggak tahu situasi di sana. Dan survei itu juga gunanya untuk dapetin nomor telepon sang pemilik rumah. Jadi teman-teman bisa tanya nanti. Oke, yang kedua itu aja. Nah, setelah teman-teman udah survei perumahannya, ketika survei itu kan mungkin di dalam perumahan itu teman-teman juga bingung cara masuk ke dalamnya. Nah, teman-teman tinggal bilang aja ke security, biasanya mereka ada di depan tuh, teman-teman bisa samperin, bilang, "Mas, saya mau keliling-keliling perumahan ini, aku lagi cari kontrakan untuk ditempati saya sendiri." Nah, nanti dari security-nya itu bisa memberi izin, atau bisa jadi diarahin ketemu marketing atau sejenisnya lah. Tiap perumahan punya peraturan masing-masing, dan biasanya sih kalau misalkan keliling-keliling doang sih boleh sih. Oke. Nah, kan sembari teman-teman lagi survei keliling-keliling perumahan, nah teman-teman kan keliling-keliling perumahan tuh. Nah, setiap ada rumah, teman-teman perhatiin biasanya ada kertas tulisannya dikontrakan, hubungi siapa gitu. Nah, teman-teman catetin tuh di handphone atau di kertas, terserah teman-teman. Nanti ngehubunginnya sekalian aja pas teman-teman udah di rumah. Jadi ketika keluar, teman-teman fokus untuk ngelis nomor pemilik rumah yang mau dikontrakin. Oke, teman-teman. Oke, setelah teman-teman udah keliling terus udah dapet nomor handphone juga. Nah, teman-teman kan udah pulang. Terus nah, ini saatnya teman-teman tuh ngubungin sang pemilik rumah nih. Teman-teman tuh bisa nge-WA atau telepon, tapi biasanya biar cepet, nah kita WA-in semua aja. Kalau yang nggak bales, nah baru kita telepon. Jadi teman-teman WA-in semua yang ada di list tersebut. Setelah udah ada yang bales, tanya harga berapa. Nah, dari situ teman-teman bisa bandingin harga yang cocok sama teman-teman. Oke, yang terakhir kan tadi teman-teman udah nanya harga kan kontrakannya. Yang terakhir itu negosiasi, karena nggak mungkin teman-teman mau kontrak rumah tapi nggak nego. Nah, jadi teman-teman tuh bisa nego juga. Jadi misalkan ini perumahannya berapa ya per tahun, misalkan anggaplah 1 tahunnya itu 10 atau 20 juta. Nah, teman-teman bisa ya coba-coba aja negosiasi, misal 15 juta atau 10 juta. Mungkin kalau lagi puyeng 5 juta dikasih. Nah, kalau misalkan udah oke, udah deal, biasanya sang pemilik rumah itu minta DP atau deposit. Nah, uang deposit itu biasanya kalau di perumahan tuh, jadi misalkan teman-teman ngontrak 1 tahun nih. Nah,
Deposit itu gunanya misalkan teman-teman ada ngerusak rumah atau apa setelah habis kontrak. Nah, uang deposit itu nanti akan dipotong sesuai jumlah kerusakan yang ada di rumah tersebut. Untuk di perumahan juga teman-teman tuh biasanya dibebankan untuk membayar IPL dan IPL. Nah, tapi di sini nih teman-teman bisa jadi negosiasi juga, di part of negotiation-nya teman-teman bisa nego juga IPL-nya. Kalau misalkan cocok dari yang punya rumah, ya udah berarti tinggal bayar kontrakan, IPL mereka yang bayar. Kan kalau udah deal semua, oke, teman-teman tinggal pindah rumah, dapat rumah kontrakan keren di perumahan, terus harganya oke, karena rata-rata di perumahan itu kayak tadi ada yang beli rumah tapi nggak ditempatin dan akhirnya dikontrakin sama mereka dengan harga yang cukup murah. Nah, sekian video dari saya, Rumah Idaman atau Lukmanul Hakim. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa tanya di bawah, atau mau request video apa yang aku bikin di next video, bisa request juga di bawah. Terima kasih udah menonton, like video ini, jangan lupa subscribe, dan see you.